banyak tugas, terus deadline-nya mepet. Kira-kira banyak tugas itu seberapa banyak? Semua matkul itu memberikan tugas kayak deadline-nya itu mepet bareng-bareng gitu loh Bu. Jadi saya tuh bingung mau ngerjain yang mana dulu. Misalnya tugas apa yang kira-kira deadline-nya mepet itu? Kayak misal psikodinamik Bu, mepet. Psikodinamik itu tugasnya? Kita buat video konseling. Oke, video konseling. Apakah Mbak Zini ini sudah mau mengerjakan tugas atau masih bingung mau mulai ngerjain tugas yang mana? Iya, saya masih bingung Bu. Oke, kalau boleh tahu deadline-nya psikodinamik ini kapan? 2 hari lagi Bu. 2 hari lagi, terus Mbak Zini masih belum mau mengerjakan atau masih bingung? Saya masih bingung Bu. Terus ada tugas juga yang jadwalnya itu sama kayak psikodinamik. Jadi saya kayak masih bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu. Kira-kira di antara dua tugas itu yang paling berat menurut Mbak Zini yang mana? Yang tugas video sih Bu. Kalau gitu tugas video yang Mbak Zini ya, kira-kira tugas video itu apakah Mbak Zini sudah paham konsepnya atau sudah tahu mau jadinya gimana? Sudah sih Bu, sudah membuat. Kalau gitu kan Mbak Zini ini berarti sudah tahu konsepnya, tapi Mbak Zini ini masih bingung gitu kan mau jadi yang mana. Nah kira-kira mau jadi tugas video ini apakah Mbak Zini ini punya kendala? Mungkin kendalanya kayak belum punya waktu gitu Bu, karena juga kelasnya juga padat, terus nyari waktunya itu susah Bu. Berarti Mbak Zini ini juga punya manajemen waktu yang kurang gitu Iya, ya? betul. Menurut Mbak Zini, kenapa Mbak Zini merasa waktu Mbak Zini itu kurang? Apakah ada kegiatan Mbak Zini yang padat atau emang Mbak Zini yang nggak bisa? Mungkin saya aja nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Kenapa bisa gitu? Ceritakan. Mungkin saya ini bukan suka menunda tugas itu masalah utamanya. Terus karena menunda tugas itu, jadi saya nggak bisa ngatur waktu saya buat ngerjain tugas yang belum itu Bu. Berarti Mbak Zini ini udah sadar kalau Mbak Zini punya kebiasaan untuk menunda tugas. Nah, apakah Mbak Zini udah pernah coba untuk menunda tugas lagi? Sudah pernah Bu, tapi tetap keulang lagi. Apa yang pernah Mbak Zini lakuin buat gimana biar nggak nunda tugas itu? Mungkin saya pas itu sempat buat to-do list Bu, biar saya ingat gitu tugas apa dulu yang harus dikerjakan, biar saya ingat, pokoknya saya ingat tugas-tugasnya gitu Bu. Selama buat to-do list, apakah Mbak Zini pernah menyelesaikan semua to-do list yang Mbak Zini buat? Pernah Bu. Gimana rasanya? Saya senang, terus kayak lega gitu, karena kayak beban saya hilang. Terus habis kan Mbak Zini kan udah pernah menyelesaikan to-do list yang Mbak Zini buat. Nah, kenapa Mbak Zini merasa kalau bikin to-do list itu ternyata keulang lagi gitu kebiasaan menunda tugas? Mungkin karena saya sih yang males Bu. Terus akhirnya saya nggak kelupaan buat to-do list. Males. Iya. Itu pernah coba buat menghindari rasa malas? Pernah sih Bu, kayak saya coba buat stop buat kayak nggak main HP dulu, terus saya fokus kerjain tugasnya. Terus fokus ya buat kerjaan tugasnya. Apakah manjur pas untuk main HP itu? Manjur Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah manjur ya. Nah, setelah itu apa? Setelah Mbak Zini konseling di sini, apakah ada goals yang ingin dicapai sama Mbak? Mungkin saya pengen lebih bisa mengatur waktu saya, terus saya bisa
gitu gitu. Oke, berarti Mbak Azmi udah tahu kan apa yang bakalan Mbak Azmi lakuin buat ngebahas hal-hal buruk yang ada di dalam. Baik, karena